Ya, oke guys. Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki dan hari ini 28 Januari 2024 pukul 17 lewat 15 menit. Hari ini gua nggak membicarakan emiten ya, nggak membicarakan suatu saham, tapi gua akan membicarakan eh, proses diversifikasi itu kan perlu ya ketika kita memanajemen portofolio kita. Nah, akan ada pertanyaan. Lu kalau menanyakan kepada orang, itu akan menimbulkan dan mendapatkan jawaban yang berbeda-beda. Ada yang diversifikasinya cukup 2 saham, ada yang cukup 4 saham, ada yang 6 saham, 10 saham, 14 saham. Dan gue yakin orang yang lu tanyakan itu tidak menyebutkan jumlah nominalnya. Nominal portofolio dia berapa. Jarang lu akan mendapatkan orang menyampaikan nominal portofolionya berapa gitu. Gua misalkan 30 miliar portofolionya, enggak. Pak Lokeng Hong pun dia juga enggak akan menyampaikan berapa nilai portofolionya kan, tapi banyak yang sudah mengetahui berapa nilai portofolio dia kira-kira dari keterbukaan informasi. Biasanya kan seperti itu. Jadi bukan dari orangnya langsung. Nah, 4 bulan lalu gue pernah membuat video ketika ada pertanyaan, Bang, lu diversifikasi berapa saham? Nah, gue akan menjawab berdasarkan pengalaman pribadi. Ketika dana gua 50 juta, ini gue membuat video di sini. Lu bisa lihat di video ini ya, sekitar 40, sekitar 4 bulan yang lalu ketika dana gua 50 juta, gua mendiversifikasikannya ke dalam beberapa saham. Nah, sekarang gua akan membuat video kalau dananya adalah 100 juta kira-kira, gua mendiversifikasikannya ke dalam beberapa saham. Ke dalam berapa saham sih, seperti itu pertanyaannya. Nah, sekali lagi guys, ini berdasarkan pengalaman gua dan yang sudah gua lakukan. Kalau misalkan lu menanyakan ke orang lain, mungkin akan mendapatkan jawaban yang berbeda. Jadi jawabannya ketika dana gua 100 juta, ya, sekitar 100 juta, maka gua mendiversifikasikannya maksimal ke dalam 7 saham. Tapi ini maksimal guys, artinya lebih sering gua di bawah 7 saham. Artinya gua nggak akan sampai 8 saham, 9 saham, 10 saham. Enggak, itu jadi kayak mini market kalau dana gua masih waktu 100 juta. Nah, pada prakteknya gua lebih sering koleksi 5 saham. Seperti itu guys. Ini pengalaman gua pribadi dan yang gua lakukan. Nah, Bang, kan ada pertanyaan lanjutan. Lu beli saham apa aja, Bang? Nah, begini ya. Kalau gua pribadi, gua membeli saham yang pertama itu adalah yang membagikan dividen yield besar. Ya. Contohnya apa, guys? Bisa Adro, bisa ITMG, bisa IPCC ya. Kemudian apalagi bisa Bluebird. Ini contoh ya guys ya, bukan berarti waktu gua dananya 100 juta gua membeli saham ini. Enggak, tapi ini contoh saham-saham yang bisa lu koleksi untuk mendapatkan dividen yield besar. PTBA, UNTR, dan lain-lain. Dividen yield besar ya, jangan dividen payout ratio-nya yang gede, tapi dividen yield yang besar. Tujuannya adalah, nah ini guys, gua kasih tujuannya di kolom ini juga nih. Nih. Tujuannya adalah ini sebagai jaring pengaman. Ya, nanti gue jelaskan kenapa ini definisi tujuannya adalah jaring pengaman. Yang kedua adalah yang revenue-nya bertumbuh. Jadi yang growth. Ya. Nah, growth ini paling gampang indikatornya adalah melihat dari revenue. Penjualan dalam tahun per tahun, 2020 dia berapa, 2019 berapa, 2021 berapa, dan seterusnya. Jadi salah satu indikator mencari ciri perusahaan growth adalah dari revenue-nya. Revenue-nya dulu lu cek. Kayak BCA itu kan revenue-nya naik terus, makanya labanya naik terus. Memang ada perusahaan yang revenue-nya tidak tumbuh signifikan, tapi labanya naik, artinya perusahaan itu bisa melakukan efisiensi. Nah, contoh saham revenue bertumbuh atau growth revenue-nya apa? Ya kayak Ultra Jaya, ULTJ, kemudian Akra. Nah, gua pernah membuat video soal saham Akra. Nah ini guys, sekitar 5 bulan yang lalu.
Dan ini gue sampaikan di video ini, dan lu yang follow Instagram gue, kita temenan di Instagram Fahmi Nur Muzaki, juga gue menyampaikan bahwa gue beli sahamnya ketika Akra di harga 1.200 waktu itu. Nah, ada beberapa teman-teman di Instagram yang bertanya, "Bang, kenapa lu beli Akra? Biasanya kan lu suka saham yang under value, Bang, yang PER-nya rendah, yang PBV-nya rendah." Ya, gue balas ke teman-teman gue. Akra betul memang tidak murah. Dia saham yang secara valuasi mahal kalau dilihat dari price to book value-nya. Tapi dia bertemu dan punya prospek cerah. Sehingga ketika dia turun ke angka 1.200 sekitar 5 bulan yang lalu, coba lu lihat Akra nih ya. Sekitar 5 bulan yang lalu lah. Ya. Nih. Akra kan pernah tuh di angka 1.200, sempat ke 1.600, kemudian ke 1.200, dan saat dia ke 1.200 itu gua beli. Nah, sekarang kan Akra di angka 1.680 ya guys ya. Jadi ini salah satu contoh aja, dan gue melihat revenue Akra pada beberapa bulan lalu bertumbuh. Sekarang kan agak turun ya. Tapi selain revenue-nya yang bertumbuh, dia juga memiliki prospek cerah. Walaupun valuasi mahal, tapi prospeknya cerah. Nah, di sini guys, dia pernah ke angka sini kan nih, Agustus 2023, bener ya, sekitar 5 bulan yang lalu nih. Gue pada buat video ini, dan gue sampaikan di video ini, gue beli sahamnya waktu di angka segini nih. Ya sekarang udah di angka 1.680, karena kita mengetahui walaupun valuasi Akra itu mahal, dia memiliki proyek yang ada di Jawa Timur, di Sidoarjo, dan itu berpotensi meningkatkan kembali revenue dari Akra. Ini contoh ya, ini contoh aja. Revenue bertumbuh, saham growth. Yang kedua. Dan yang ketiga adalah saham under value. Gue suka saham-saham yang under value, yang secara PER-nya rendah, PBV-nya rendah, kemudian dividen yield-nya nomor sekian. Tapi gue lihat bahwa saham ini berada di, kalau orang teknikal menyebutnya oversold. Dia udah di bawah gitu. Contohnya apa? Gue suka kayak Taham Toba, kemudian kayak BES Bekasi Fajar, kemudian kayak Alam Sutra Realty. Alam Sutra pun gue pernah beli di 120-an atau 130-an. Nah, ini gue membaginya ke dalam 3 ini. Nah, tujuannya kalau under value itu supaya bisa mendapatkan return capital gain tinggi. Lu kalau misalkan mau mendapatkan capital gain tinggi, jangan dari saham-saham yang valuasi market cap-nya, bukan valuasi. Lu jangan mengharapkan dari saham yang market cap-nya gede, kayak Telkom, BCA, kemudian apa tuh? Lu jangan mengharapkan bisa return 30%, 40%, 60% dari saham-saham yang market cap-nya gede, jangan. Lu harus mencari dari sini nih guys. Dari saham-saham yang under value, yang turn around. Nah, kalau misalkan revenue ini nih, supaya bisa mendapatkan return capital gain yang tinggi. Kalau misalkan saham yang revenue-nya bertumbuh, kayak Ultra Jaya dan Akra, untuk tujuannya adalah untuk stabilitas. Biasanya jadi gini, kita mengetahui bahwa saham ini pendapatannya terus naik. Ya sudah, kita tinggal diamkan saja meskipun valuasinya mahal. Kalau revenue-nya naik terus, diikuti dengan laba bersihnya naik terus, sahamnya juga berpotensi naik. Nah, jaring pengaman adalah ketika kita tidak mendapatkan capital gain yang tinggi dari saham under value atau turnaround yang sudah jatuh kemudian berpotensi naik, kita nggak dapat nih capital gain di sini. Kita juga nggak dapat nih capital gain di sini. Misalkan, betul ada saham yang revenue-nya terus bertumbuh setiap tahun, tapi ada pasti tahun di mana perusahaan tersebut revenue-nya mandek, sideways atau stagnan. Nah, berarti kan kita berpotensi tidak mendapatkan capital gain dari 2 ini dong. Makanya disinilah kita bisa mendapatkan return dividen yang besar. Karena gini guys, selain dari capital gain, kita juga harus mempertimbangkan dividen. Bahkan gue yakin di tahun 2023 lalu ya, banyak orang yang mendapatkan dividen lebih besar daripada capital gain-nya. Kita kan tahu di tahun 2023 lalu banyak, apalagi sampai akhir tahun ya, pasar lesu gitu ya, banyak yang portofolionya merah.
Nah, di sini tujuan dividen bisa menyelamatkan. Nah, gitu guys. Jadi gue membaginya ke dalam biasanya maksimal 7 saham, tapi yang paling sering 5 saham. Nih guys, ketika dana gua berada di sekitar 100 juta. Oke guys, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.